Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di hari Senin ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah bila tidak terlalu penting. Ingat, jaga kesehatan kalian. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan materi baru yaitu bab 2 adalah tentang fabel. Pasti kalian sudah tahu fabel itu apa. Nah, kita mulai ya. Kalian sudah siap alat tulis kalian? Catatan. Oke. Teks fabel. Apa itu teks fabel? Nah, teks fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Nah, fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Pada fabel kadang juga memasukkan ke dalam ceritanya perilaku seseorang manusia. Jadi di sini maksudnya adalah cerita tersebut tokoh utamanya adalah hewan. Hewan diibaratkan seperti perilaku manusia. Contoh misalnya ada hewan burung gagak dengan tikus misalnya. Nah, burung gagak dengan tikus diibaratkan burung gagak itu galak, ya kan, rakus. Nah, itu kan berarti apakah di dalam hewan itu ada galak, ada rakus? Tidak, tapi diibaratkan seperti manusia. Jelas ya? Sekarang, ciri dari teks fabel. Cirinya apa saja? Nah, 1. Tokoh yang berfungsi sebagai hewan. Nah, berarti tokohnya adalah hewan. 2. Tema dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. 3. Pengarakterkannya yang digambarkan pada fabel menyerupai perilaku manusia. Jadi karakternya itu seperti manusia. Jadi hewan diibaratkan seperti manusia. Misalnya baik, buruk, egois, cerdas, pandai, ya kan? Nah, itu berarti hewan itu layaknya seperti manusia. 4. Tokoh fabel atau hewan dapat berpikir, menjalankan komunikasi dan perilaku layaknya yang dijalankan oleh manusia. Yang kelima, sudut pandangnya adalah sudut pandang dari pihak ketiga. Keenam, alur cerita fabel menggunakan alur maju. 7. Di dalam fabel juga terdapat konflik. Nah, ada konflik, ada permasalahan yang meliputi permasalahan dalam dunia hewan yang sama-sama dengan dunia manusia. Jadi konfliknya itu sama. Tadi Ibu contohkan gagak dengan tikus. Nah, konfliknya misalnya gagak itu suka memakan tikus atau gagak suka usili tikus. Nah, sama kan seperti manusia. Cerita fabel juga lengkap, ada latar tempat, waktu, sosial, dan latar emosional. 9. Ciri bahasa yang digunakan pada fabel sifatnya naratif atau beruntut yang mana bahasanya. 10. Berbentuk kalimat langsung yang memakai bahasa informal di kehidupan sehari-hari. 11. Di dalamnya juga berisi mengenai amanat atau pesan untuk pembaca dan pendengar. Jelas ya maksudnya ya. Jadi ciri-cirinya itu ada 11. Tapi intinya adalah ciri
teks fabel itu apa? Tokohnya utamanya adalah hewan, ya kan? Ceritanya bertema umumnya mengenai hubungan sosial. Kehidupannya hewan berkarakter seperti manusia. Tokoh fabel ataupun hewan dapat berpikir dan menjalankan komunikasi dan perilakunya layaknya manusia. Jadi seperti itu. Jelas ya, paham ya anak-anak, ibu? Oke, jelas? Oke. Ke materi selanjutnya. Sebelum materi selanjutnya, kalian catat soal pertama. Ya, soal pertama untuk dealing. Kalian catat, siap? Oke, soal pertama adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang berperilaku seperti manusia. Termasuk teks titik-titik. Suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Termasuk teks titik-titik. Oke? Jelas? Pertanyaan nomor 1 adalah teks suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia adalah teks titik-titik. Jelas? Kalian jawab di link. Soal kedua. Siap? Oke. Tokoh fabel atau hewan yang menyerupai perilaku manusia seperti baik, buruk, egois, dan cerdik. Oke. Tokoh fabel menyerupai perilaku manusia seperti baik, buruk, egois, dan cerdik. Tokoh fabel menyerupai perilaku manusia seperti baik, buruk, egois, dan cerdik, termasuk bagian apa di dalam teks fabel? Oke, termasuk bagian apa di dalam teks fabel? Jelas ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang jenis teks fabel. Ingat ya anak-anak ya, jenis fabel itu ada 2 komponen. Ada jenis fabel secara umum, ada jenis teks fabel dilihat dari moral. Berdasarkan moral atau berdasarkan sifat. Ya. Jadi kalau dari jenis teks fabel secara umum itu ada 2, yaitu 1, teks fabel alami adalah jenis fabel ini adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Nah, jadi jenis fabel ini adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Nah, tentang binatang yang memiliki karakter aslinya dengan di dunia nyata. Misalnya kisah tentang harimau. Di dalam cerita fabel, tokoh harimau memiliki karakter yang rakus dan buas. Nah, rakus, buas, jelas. Harimau itu kan rakus, buas. Nah, itu adalah karakter aslinya. Jadi maksudnya fabel alami itu binatang itu atau hewan itu memiliki karakter yang sesungguhnya hewan. Paham? Ya.
Jelas? Tapi kalau misalnya, nih di sini ada namanya fabel adaptasi. Nah, fabel adaptasi itu apa? Fabel yang menggambarkan watak tokoh berbeda dengan aslinya yang ada di dunia nyata. Jadi dari sifatnya, latarnya itu berbeda. Contoh di sini, misalnya fabel adaptasi menggunakan tempat lain sebagai latar, seperti latar manusia, jalan, rumah, hotel, atau dia punya perguruan, dia punya sekolah, kan nggak mungkin. Ya kan? Di dalam hewan tidak ada kehidupan sekolah, tidak ada hidupan punya perguruan. Nah, di sini contohnya kelinci memiliki perguruan bela diri. Ada nggak hewan begitu? Tidak. Nah, kalau adaptasi itu adalah cerita hewan yang mengikuti kehidupan manusia. Misalnya, hewan menjadi pangeran, ya kan? Hewan menjadi miliarder, yang kan itu nggak mungkin. Nah, berarti itu adalah fabel adaptasi. Tapi kalau fabel alami, itu adalah fabel yang benar-benar alami tentang kehidupan hewan tersebut. Ya, misalnya kayak kelinci. Ya, kelinci hidupnya seperti apa? Layaknya kelinci, seperti itu. Ya, paham ya? Jelas? Jadi kalau adaptasi itu adalah fabel yang menyerupai manusia 100% dia kehidupannya, wataknya. Misalnya jahat, lalu kejam, sadis. Nah, apakah di dalam hewan ada? Tidak. Paling hewan itu hanya rakus, buas, ya kan? Itu adalah hewan. Sekarang yang ke materi selanjutnya adalah jenis teks fabel berdasarkan moral. Nah, moral itu apa? Sifatnya. Nah, di sini fabel non koda, yakni penulis tidak langsung menulis pesan moral yang terkandung dalam cerita. Pesan moral yang tersirat. Ia memberikan pembaca kebebasan untuk menganalisis sendiri apa pesan moral dalam cerita itu. Nah, kalau koda, penulis, yang kedua adalah koda, ya. Koda adalah merupakan dengan adanya bahwa dalam cerita fiksi pesan moral ditulis dengan jelas sehingga penulis dapat menyampaikan. Biasanya ditulis langsung dalam bahasa yang mudah bagi pembaca, terutama anak-anak. Jadi di sini kalau non koda di dalam menceritakan terakhir amanatnya itu penulis itu tidak si tokoh itu tidak berucap, tidak mengucapkan sesuatu, tetapi dia mengucapkan di dalam hati. Nah, tapi kalau fabel koda, penulis memberikan amanat, si tokoh itu mengucapkan amanat yang ada di dalam cerita tersebut. Jelas ya? Kalau non koda, tokohnya tidak berucap, tetapi dia mengucapkan di dalam hati. Tapi kalau koda, dia mengucapkan, dia berucap, mengatakan. Contoh di sini, lihat. Di sini adalah tokoh koda. Kalian lihat. Keesokan malamnya, si gembala sengaja bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba serigala berkulit domba datang dan langsung menyantap domba kecil lagi. Betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut.
Ternyata selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala yang memakai kulit domba. Si gembala pun segera menangkap serigala dan menghukumnya. Hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama berhari-hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberi makan sedikit pun oleh si gembala. Nah, di sini bisa dilihat dengan kalian betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala. Berarti di sini kan dia mengucap, ya kan? Mengucapkan apa yang dia rasakan sehingga dia memberikan amanat dalam cerita tersebut. Bahwa amanatnya apa? Amanatnya adalah si gembala sangat marah kepada serigala. Seperti itu. Jelas ya? Paham ya? Oke. Jelas ya? Oke. Oke. Yang kedua, teks fabel non-koda. Nah, di sini dilihat. Kebetulan kura-kura juga sampai di jembatan, melihat kelinci yang hampir tenggelam. Kura-kura langsung menolongnya. Kura-kura pun membawa kelinci ke tepi sungai. Setelah beberapa saat, akhirnya kelinci bisa kembali bernapas lega. Terima kasih kura-kura, kau telah menolongku. Sama-sama kelinci. Nah, sejak saat itu kelinci tak lagi menyombongkan diri. Ia sadar bahwa ia tak sempurna. Yang ia bayangkan, ia memastikan kelemahan dan ada hal yang memang tak bisa ia lakukan. Nah, di sini kenapa non-koda? Nah, di sini kan kelinci tidak mengutarakan, tetapi dia mengatakan di dalam hati. Makanya ini dikatakan non-koda. Kalau tadi di awal contoh yang tadi adalah koda karena tokoh utamanya mengutarakan. Jelas ya? Paham ya? Oke? Oke. Oke, untuk soal 3. Oke. Untuk soal nomor 3 adalah nomor 3 soalnya adalah di bawah ini yang termasuk jenis fabel. Di bawah ini yang termasuk jenis fabel. Oke. Nomor 4 dan 5 di sana nanti ada teks, tinggal kalian tentukan. Itu jenis fabel apakah? Oke, jelas, paham? Anak-anak, ayah, ibu minta sebagai absen, kalian sudah melihat video ini, kalian menulis nama kalian di komentar, nama dan kelas. Agar di sana, jadi kalian ada 2 nilai. 1 nilai kalian sudah melihat YouTube video dari ibu. 1 nilai kalian sudah mengisi link. Oke, jelas ya. Terus yang keduanya yaitu kerjakan baik-baik linknya, jangan terburu-buru. Karena nanti kalau kalian nilainya 0 atau 0, beda ya 0 sama 0, maaf. Nilai kalian 0, soal yang kalian kerjakan salah semua, nanti ibu akan memberitahukan kepada wali kelas kalian, lalu kalian kerjakan kembali soalnya.
Paham? Jelas ya? Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Senin yang akan datang. Bye-bye.